Osteoporosis itu merupakan suatu kondisi di mana tulang itu mengalami penurunan dari modifikasi gaya hidup. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah banyak orang yang lebih less mobilisasi ya, lebih sedikit bergerak. Akibatnya adalah Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang dunia kesehatan, lebih tepatnya terkait dengan penyakit osteoporosis. Tentu saja saya Yanuar Adi tidak sendirian, karena bersama dengan kita untuk podcast kali ini sudah hadir Dr. Krisnanto Nugroho. Beliau adalah spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini lebih tepatnya Mas dokter ini. Masih Oke, muda sekali. Masih muda ya. Baik dokter, terkait dengan osteoporosis mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat. Sebenarnya penyakit apa ini? Oke, osteoporosis itu merupakan suatu kondisi di mana tulang itu mengalami penurunan dari massa tulang ya, atau kepadatan tulangnya mengalami penurunan, yang mana akibatnya apabila dalam jangka waktu lama kepadatan tulang menurun akan mengakibatkan tulang itu menjadi keropos atau rapuh. Manakala tulang itu menjadi keropos dan rapuh, itu akan menjadi mudah patah atau kita sebut fraktur ya kalau di dunia kedokteran ini. Mungkin itu definisi dari osteoporosis. Oke. Dokter, penyebab yang memicu atau mendorong terjadinya osteoporosis ini apa dok? Oke, untuk sebetulnya faktor resiko ya, faktor resiko yang bisa mengakibatkan seseorang itu terkena osteoporosis. Yang pertama adalah satu faktor gender atau wanita. Wanita memang paling rentan mengalami osteoporosis karena kita tahu wanita itu akan mengalami fase di mana terjadi postmenopause ya. Pada saat postmenopause itu kadar estrogen dalam darah tubuh wanita itu akan mengalami penurunan. Di mana kita tahu kadar estrogen itu adalah suatu hormon yang membantu memaintain kadar kalsium di dalam darah tubuh wanita itu. Kemudian faktor risiko yang lain adalah age atau usia, di mana usia-usia yang sudah tua, khususnya usia di atas 50 tahun, memiliki risiko mengalami atau terjadinya suatu osteoporosis. Kemudian faktor risiko yang lain adalah diet yang tidak baik, misal mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi atau diet nutrisi yang kurang, misalnya kekurangan diet atau intake kalsium, vitamin D, kemudian banyaknya mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang berlebih, itu merupakan faktor risiko terjadinya osteoporosis. Kemudian yang terakhir adalah gaya hidup ya. Gaya hidup di sini adalah misalnya kurangnya berolahraga, kurangnya outing activity ya, jadi kita kurang terpapar oleh sinar matahari ya, karena kita mungkin pekerja kantoran, sering di kantor, sering kena AC, jarang kena terpapar matahari, itu merupakan suatu risiko terjadinya osteoporosis. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Jika kita bicara soal pencegahan dari osteoporosis, baiknya apa yang dilakukan untuk mencegah osteoporosis ini? Oke, untuk tindakan pencegahan yang kita bisa lakukan adalah, tadi sudah sedikit disinggung ya, pentingnya modifikasi gaya hidup. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah satu aktivitas ya, rutin berolahraga, olahraga yang tepat ya dalam kasus ini. Olahraga yang disarankan adalah olahraga aerobik, misal sepeda statis atau berenang ya, atau jalan pendek itu sudah baik untuk pasien-pasien dengan kemungkinan atau risiko tinggi osteoporosis. Kemudian yang kedua adalah mencegah jatuh, karena pasien-pasien dengan osteoporosis itu rentan sekali patah. Jadi dengan hanya jatuh yang ringan itu bisa mengakibatkan suatu fraktur atau patah. Kemudian yang berikutnya adalah diet atau mengatur pola makan yang baik, yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium, tinggi vitamin D. Misalnya apa? Misalnya rutin mengkonsumsi susu ya. Rutin mengkonsumsi susu, kemudian yogurt, ternyata yogurt memang kandungan kalsiumnya juga tinggi. Kemudian keju, dan yang mudah didapat itu adalah produk dari kedelai ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi susu kedelai, itu ternyata juga kadar kalsiumnya juga cukup baik. Kemudian untuk vitamin D sendiri, makanan yang disarankan adalah makanan-makanan laut ya, misal lemak dari ikan. Itu juga ternyata kandungan vitamin D-nya juga
cukup tinggi di situ. Dok, kalau misalkan makanan olahan tempe, misalkan tempe kedelai ya, seperti tempe dan tahu itu tinggi kalsium tidak, Dok? Ada karena kedelainya kan memang mengandung kalsium ya. Tinggal kita pintar-pintarnya mengolahnya. Jadi jangan mengkonsumsi tempe terus kita goreng. Nah, malah mungkin kita manfaat kalsiumnya menjadi hilang karena malah jadi hiperkolesterolemia ya, karena gorengan itu kan juga tidak bagus ya. Jadi mungkin bagaimana kita mengolahnya itu sehingga si tempe itu menjadi banyak manfaatnya daripada mudorotnya ya mungkin ya. Kalau misalkan tempe mentah apa istilahnya dijambal gitu, gitu nggak direkomendasikan. Nggak direkomendasikan. Ya. Kenapa, Dok? Ya kan kita berbahaya, kita nggak tahu tuh waktu mengelolanya higienitasnya bagaimana, apakah bersih atau tidak. Cukup diolah, mungkin direbus atau dikukus, itu yang penting matang ya. Kalau toh ingin digoreng pun juga boleh, tapi ya tidak terlalu sering. Oke. Satu lagi, Dokter, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Dok, terkait dengan osteoporosis ini. Oke, osteoporosis itu recently tidak menyerang hanya pada usia-usia yang sudah tua ya. Jadi beberapa kasus ditemukan pasien-pasien usia muda itu ternyata sudah banyak yang mengalami osteoporosis secara dini. Kenapa? Karena sudah terjadi pergeseran kebiasaan hidup ya. Dari yang dulu mungkin zaman dulu kan transportasi masih serba minimal, jadi orang lebih banyak menggunakan alat transportasi tradisional ya, entah itu dia bersepeda, entah itu bahkan jalan. Nah, sekarang kan sudah banyak orang yang lebih less mobilisasi ya, lebih sedikit bergerak. Akibatnya adalah kepadatan tulangnya mengalami pengapuran. Kemudian yang tadi kurangnya outing activity, jadi terlalu banyak khususnya pekerja kantoran nih kayak di sini ya, kan kita sering terpapar AC dari pagi sampai siang sampai nggak ketemu sinar matahari. Nah, itu adalah faktor-faktor risiko yang membahayakan untuk tulang kita. Jadi satu pentingnya adalah self awareness yang baik, yang prinsipnya adalah kita harus prepare untuk hari tua kita, yaitu ya dengan modifikasi gaya hidup, mengkonsumsi makanan yang sehat ya, yang tujuannya adalah untuk tabungan masa depan kita. Iya, baik, terima kasih sekali Dr. Krisnanto Nugroho atas kehadirannya di podcast Tarik Mase hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Dokter. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya bersama dengan saya Yanuar Adi, dan tadi kita sudah berbincang seputar osteoporosis dengan Dr. Krisnanto Nugroho, seorang spesialis ortopedi dari RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.